Mobil SMK selalu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang bangga, ada juga yang menyebut ini adalah mobil buatan Tiongkok. Lalu bagaimana fakta sebenarnya? Eko Firma akan membahasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan Eko. Ya, Sumi, benar sekali. Nasib mobil SMK ini layaknya buah simalakama. Ada yang menghujat, ada juga yang memuji. Ada dihujat, tidak ada pun juga semakin dihujat. Jadi serba bingung. Kalau mengadopsi istilah anak sekarang, serba sulit hidup di negeri plus 62 ini. Selalu kena nyinyir terus. Nah, mungkin begitu kiranya. Bahkan mobil yang baru diresmikan pabriknya oleh Presiden ini disebut buatan Tiongkok. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya bersama. Nah, ini adalah salah satu mobil yang dinyatakan atau dinilai mirip dengan mobil buatan SMK Bima. Ini adalah mobil Chang'an Star Truck yang dibuat dari Tiongkok atau Cina, yang juga dilawankan dengan mobil SMK Bima. Memang kalau kita melihat sekilas, kalau kita mencari perbedaan dari dua mobil yang ditampilkan ini, mobil ini memang terlihat mirip. Atau bisa dikatakan SMK ini hanya ada terdapat perbedaan. Mulai dari bumper depan, mungkin bumper depannya ini hanya dibuat di cat dop dan ini lebih kepada metalik. Begitu juga dengan velgnya, ini lebih velg kaleng, ini sudah menggunakan velg yang lebih mahal sedikit. Begitu juga dengan kaca spion juga melihat ada sedikit perbedaan. Namun jika kita melihat kapasitas mesin, dari kapasitas mesin, mobil ini hampir bisa dikatakan sama. Dalam kapasitas mesin menggunakan mesin 1200 cc, namun ada perbedaan sedikit di mana dalam dimensi panjang. Chang'an Star Truck ini lebih panjang kurang lebih 40 mm, yakni 4660 mm dibandingkan SMK Bima 4560. Sementara untuk lebar juga ada sedikit perbedaan. SMK lebih lebar jika dibandingkan dengan yang dikatakan mirip dengannya, yakni 1645 mm, atau kurang lebih ada perbedaan yang cukup signifikan. Dan namun ada juga yang perbedaan dalam sisi kekuatan mesin atau torsi. Dalam torsi sendiri, SMK lebih unggul yakni 119 Nm. Dan jika kita melihat dengan ini, kita tentu bertanya, apa sehingga bisa dikatakan komponen dalam mobil SMK ini? Nah, kita melihat komponen dari mobil SMK ini. Komponen dari SMK ini disebut sebagai mobil buatan dalam negeri karena ada 60% suku cadangnya itu berasal dari dalam negeri. Sebut saja dari tangki BBM dan juga sasis. Itu dibuat dari PT Inka. Kemudian juga blok mesin dan juga blok transmisi itu dibuat dari Cikarang Persada. Kemudian juga ada juga grill di sini juga dibuat dari PT IMS dan juga PT Santoso Cipta Dian Prima. Kemudian juga selanjutnya ada komponen lain yang juga dibuat dalam negeri. Mulai dari kaca depan, samping kiri kanan dan juga kaca belakang itu PT Armada Indah Agung Class, dan juga kemudian juga velg dari Inquasco, kemudian hingga jok dan lainnya. Dan memang ada 40% yang masih diimpor dari luar negeri karena dia adalah keterbatasan dari pembuatan di dalam negeri sendiri. Antara lain di pembuatan di luar negeri adalah mulai dari ring piston, ini memang harus diimpor dari luar negeri karena keterbatasan dalam negeri. Begitu juga ECU-nya juga diimpor dari luar negeri. Nah, itu dari komponen mobil SMK. Kita melihat juga dari spesifikasi yang lainnya. Memang PT SMK sendiri memastikan ada 60% komponen dalam negeri yang digunakan di sini. Lalu mereka, PT SMK ini merasa geram jika mobilnya sering sekali disebut dengan buatan luar. Lalu apa kata bos mobil SMK ini jika mobilnya dikatakan mobil buatan Cina? Yang pertama adalah, kalau kita ganti emblemnya, ngapain kita bangun infrastruktur pabriknya? Dalam kurung, pabrik yang telah dibangun. Memang kalau kita melihat, sebenarnya pernyataan bos PT SMK ini ada benarnya. Kalau ujung-ujungnya hanya mengganti logo mobil, buat apa mereka harus membuat dua pabrik sekaligus di Solo, Jawa Tengah dan juga Cilengsi, Jawa Barat? Lebih baik mereka menyewa gudang di Pelabuhan Tanjung Priuk ketika mobil datang dari Cina, masuk ke gudang lalu dirubah logonya, baru dikirim ke pasar. Kalau itu memang berasal dari Tiongkok, Cina. Nah, nilai investasi untuk membangun gedungnya saja
itu mencapai 600 miliar rupiah. Dibangun di atas lahan 115.000 meter persegi dan ada juga ruang pamernya, ruang pengecatan, ruang perakitan, pengetesan kendaraan dan juga inspeksi. Jadi lengkap, bisa dikatakan sebuah pabrik yang sangat lengkap. Dan juga kalau kita melihat bagaimana perjalanan mobil SMK ini sejak dulunya memang sangat panjang dan memiliki jalan yang panjang hingga akhirnya diresmikan pabriknya tahun 2019. Mulai dari tahun 2007 tepatnya, ada 9 unit waktu itu pertama. Mobil prototipe ini pertama kali diproduksi dan dirakit oleh anak SMK, dan mobil ini merupakan kerjasama kolaborasi asal Kiat Motor asal Klaten dan juga anak SMK. Dan mobil ini juga semakin rajin untuk dipamerkan waktu itu, sehingga mulai pada tahun 2019 hingga 2011 di acara Kreatif Solo. Namun namanya baru naik setelah 3 tahun kemudian, di mana namanya saat itu digunakan atau mobil ini digunakan oleh Presiden Joko Widodo yang menjadi wali kota Solo dan menjadikan mobil ini sebagai mobil dinasnya. Dampaknya memang permintaan untuk mobil SMK ini terus meningkat. Namun pemasarannya belum bisa masif karena belum mengantongi izin layak jalan dari Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah uji emisi yang saat itu masih bermasalah. Nah, SMK sendiri melakukan uji kelayakan dengan menempuh perjalanan dari Solo hingga ke Jakarta saat itu. Dan perjalanannya pun tentu tidak mulus, mengalami gagal uji emisi hingga 2 kali. Dan barulah pada September 2012 dinyatakan lolos dan uji kelayakan uji gas buang dari Kementerian Perhubungan saat itu. Dan 200 unit pertama setelah dinyatakan lolos, 200 unit pertama baru diproduksi massal dan sudah disebar baik di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Memang terbatas saat itu. Dan untuk merealisasikan agar mobil SMK bisa dinikmati secara nasional, pabrik perakitan dan produksi dibangun di Boyolali, Jawa Tengah, dan Cilengsi, Jawa Barat. Dan barulah pada tahun 2019 kemarin ini, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik SMK dan siap merambah pasar nasional. Jadi dibutuhkan waktu 12 tahun mobil SMK untuk tumbuh dan berkembang. Tapi ya masih saja ada yang bilang ini mobil buatan Tiongkok atau buatan Cina. Memang sakit sih dikatakan sudah 12 tahun membangun tapi masih saja dikatakan buatan asing. Nah, jika Malaysia saja punya Proton, India punya Tata, setidaknya Indonesia juga boleh dong berbangga punya mobil SMK sebagai produksi mobil dalam negeri. Ya kalau cocok ya silakan dibeli, kalau tidak cocok jangan dinyinyiri. Setidaknya hargai karya mereka yang sudah merintis sejak 12 tahun lalu. Tapi kalau hobinya nyinyir tanpa solusi ya silahkan, kembali ke Anda Sumi. Baik, terima kasih Eko Prima untuk pemaparannya.